Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi puasa ya? Oh iya, lagi puasa makanya lemas gitu. Tapi kan masih pagi gitu ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini mungkin kita berbicara tentang yang ringan-ringan saja ya, apalagi dalam kondisi habis sholat subuh, ditambah lagi tadi kita bangun untuk makan sahur, dan mungkin malam ada yang nonton bulu tangkis. Itu lengkap sudah, jadi masih ngantuk-ngantuk gitu ya, masih ngantuk-ngantuk. Jadi kita sebentar saja ya, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang santri dia bertanya sama kiainya, "Wahai kiai, apa hukumnya mendoakan orang mati? Apa hukumnya mendoakan orang meninggal?" Spontan kiainya menjawab, "Haram." Haram katanya. Kata kiainya, haram. Mendoakan orang meninggal, mendoakan orang mati, hukumnya haram. Santrinya kaget. Wah, kok mendoakan orang mati hukumnya haram? Terus dia kembali bertanya sama kiainya, "Kenapa bisa kiai mendoakan orang mati hukumnya haram?" Terus kiainya katakan, "Iya, hukumnya haram. Kalau doakan orang itu yang baik-baik. Doakan supaya sehat, doakan supaya berkah umurnya, doakan supaya panjang umur. Tidak boleh doakan orang mati." Ya, paham ya? Jadi tidak, artinya kita mendoakan orang itu yang baik-baik, tidak boleh mendoakan orang mati, apalagi doakan supaya musuh kita cepat mati kita, itu tidak boleh ya. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah meninggal, dalam artian mendoakan supaya dia ditempatkan tempat yang mulia, itu adalah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Nah, ini pengantar saja. Untuk kesempatan kali ini kita coba belajar tentang beberapa hal yang masih berkaitan dengan doa, beberapa hal yang membuat doa kita itu kadang lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kadang tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, maka akan aku kabulkan doamu. Tetapi
ada beberapa hal yang kadang kita lupa, ya, sehingga membuat doa-doa yang kita panjatkan itu seakan-akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lama sekali baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah yang membuat doa kita lambat dikabulkan oleh Allah adalah kita pada saat berdoa kita lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita miliki, ya, dosa-dosa yang kita buat itulah sebagai penghalang doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memanjatkan doa-doa kita, keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa membaca istighfar, ya. Mohon ampun pada Allah. Kalau kita tidak mengucapkan istighfar dengan bahasa Indonesia kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Dengan kita mohon ampun kepada Allah, maka akan terkikis sedikit demi sedikit dosa yang ada dalam diri kita, sehingga itulah akan mempermudah komunikasi kita dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mempercepat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Jadi kita istighfar sebelum membaca doa. Mohon ampun pada Allah sebelum kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan pada saat kita memanjatkan doa kita sehingga insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jangan sampai doa yang kita panjatkan itu tidak diulang-ulang. Artinya cuma sekali dua kali terus selesai kita doa. Tetapi doa yang kita panjatkan itu harus berkepanjangan. Harus berkepanjangan. Jadi hari ini doa, besok doa yang sama, besok doa yang sama, terus kita panjatkan, terus kita panjatkan. Ya, makanya setiap habis sholat doa-doa yang populer yang biasa kita panjatkan yaitu seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu populer yang sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada doa-doa tertentu yang khusus memang kita minta. Ya, contohnya mungkin kita mau ikut ujian gitu ya, ikut ujian supaya lulus. Jangan satu kali kita minta, kemudian kita stop. Tidak boleh, tapi kita harus diperpanjang doa kita. Diperpanjang maksudnya adalah diulang-ulang terus. Ya, setiap waktu kita ulang terus doa kita. Kita repeat gitu ya, ulangi terus doa-doa kita. Disitulah maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan tergerak untuk segera mengabulkan doa kita. Karena Allah tahu bahwa itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh hambaku. Tetapi kalau kita doanya cuma sekali, dua kali, padahal doa itu sangat kita inginkan dikabulkan oleh Allah, maka yakin dan percaya akan lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Jadi doa yang kita panjatkan harus kita ulang-ulangi terus, diperpanjang terus, diulang-ulang setiap waktu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan agar doa kita agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni harus optimis. Harus yakin doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa contohnya kita minta supaya dilancarkan rezekinya oleh Allah, tapi kita doanya gini, ya Allah, kalau Engkau kehendaki ya Allah, maka lancarkanlah doaku ya Allah. Ini dia tidak optimis. Artinya dia masih ada keraguan atas doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut ujian tapi ya Allah, kalau Engkau kehendaki maka luluskanlah saya dalam ujian ini ya Allah. Tidak boleh seperti gitu. Ya, kita harus yakin, optimis bahwa doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita bahwa doa kita ini bisa dikabulkan atau bisa juga tidak. Tidak boleh.
Kalau kita bilang kalau engkau kehendaki, berarti kita seakan-akan tidak yakin bahwa doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Allah sendiri katakan bahwa kalau kamu berdoa maka akan aku kabulkan doamu. Seperti itu ya. Jadi kita harus yakin, tidak boleh ada kalau engkau kehendaki, kalau engkau inginkan, ya itu seakan-akan kata-kata yang tidak optimis. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah melihat waktu-waktu mustajab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa waktu yang itu mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu mustajab itu sepertiga malam. Ya, kita bangun salat lail, ya, salat malam. Terus di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau gimana pada saat salat tarawih? Kita di bulan Ramadan sudah ada sholat tarawih, sholat lail. Nah, tidak apa-apa, kita bangun di malam hari lagi, kita sholat lail lagi, tapi tidak usah witir. Kalau kita sudah sholat witir di sholat tarawih. Gitu. Kita bangun tetap sholat malam, sholat lail, kemudian kita panjatkan doa kita, kemudian setelah sholat lail itu tidak perlu lagi sholat witir, karena kita mungkin sudah sholat witir di sholat tarawih. Itu waktu mustajab, sepertiga malam. Kemudian di antara azan dan iqomah. Jadi di antara azan dan iqomah itu tempat kita doa. Setelah kita sholat sunnah qobliyah, ya kita setelah sholat sunnah kemudian kita manjatkan doa. Di situ adalah waktu mustajab, ya. Doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi waktu mustajabnya? Waktu mustajabnya adalah ketika hujan deras. Ketika hujan deras itu waktu mustajab, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hujan deras itu, kita doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa tempat, termasuk ini yang sering kita lupa, termasuk ketika kita mau berbuka puasa. Jangan kita mau berbuka puasa sibuk lihat kue kiri kanan gitu ya, lihat jalan kote, risoles. Kalau di sini yang klasemen pertama apa ini kue di sini? Masih jalan kote apa ini? Kalau di Nurul Huda itu tahun lalu itu jalan kote peringkat pertama, tapi sekarang kelihatannya tahu isi yang peringkat pertama. Jadi kita itu pada saat memasuki buka puasa itu jangan kita pikir makanannya di depan kita, tapi disitulah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah pada saat menjelang berbuka puasa, ya. Istighfar, kemudian minta kepada Allah. Maka disitulah waktu paling mustajab, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin sedang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan milik Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita perhatikan sehingga doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa di setiap doa-doa kita, jangan kita hanya mendoakan diri kita saja, tetapi kita juga doakan orang lain, gitu ya. Paling tidak terselip di salah satu doa kita ada doa kita kepada orang lain selain daripada diri kita. Kenapa? Karena doa kita kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan segera kabulkan doa yang kita panjatkan tersebut. Dan apabila Allah kabulkan doa tersebut, maka itu pun juga yang akan Allah kabulkan terhadap diri kita. Jadi kalau ada saudara kita yang kita doakan, ya, pada saat itu dia membutuhkan sesuatu yang sangat berharga bagi dia, mungkin dia ingin pulang kampung atau apa, tapi rizkinya lagi kurang, ya, maka kita doakan. Atau dia lagi sakit, gitu ya, kita doakan. Tapi tidak boleh ditahu oleh orang lain, ya, tidak boleh ditahu oleh orang lain, ya. Kita doakan tanpa diketahui oleh orang lain dan juga diketahui oleh orang yang kita doakan tersebut. Maka disitulah doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah, termasuk dia akan kembali kepada diri
kita sendiri. Jadi itu jangan lupa, kita doa kepada diri kita, tapi kita selipkan juga doa kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan beberapa langkah-langkah ini, beberapa perkara ini dalam kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Ini juga sekaligus juga mohon maaf membayar hutang saya beberapa hari lalu tidak datang mengisi di sini pada hari Kamis malam kalau nggak salah, malam Jumat itu ya jadwal saya, tapi saya tidak mengisi karena tabrakan dengan jadwal di tempat lain gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini bisa meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan terpenting itu untuk diri kami sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.